Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mariana Pakpahan, NPM 197510443, Program Studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor. Ada 4 alternatif yang dapat dilakukan dalam pembayaran ekspor. Yang pertama adalah advance payment. Advance payment yaitu pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua, letter of credit. Letter of credit yaitu jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. Yang ketiga adalah open account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Dan yang keempat adalah consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer, yang mana kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Dalam metode pembayaran ekspor, yang paling banyak digunakan di dunia perdagangan internasional adalah letter of credit atau LPC. Tujuan dari penggunaan letter of credit yaitu untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang dilakukan dalam LPC dipenuhi. Letter of credit yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk surat atau email, telex atau kabel, dan juga SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Adapun fungsi dari letter of credit diantaranya perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, melakukan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Dan fungsi yang terakhir adalah membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Adapun keuntungan dan kelemahan dari letter of credit adalah keuntungannya yang pertama, relatif lebih aman bagi kedua belah pihak. Eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LPC telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Dan keuntungan yang terakhir adalah dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LPC telah dipenuhi. Sedangkan kelemahan dari LPC adalah yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita risiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Dan kelemahan yang terakhir, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit, yaitu yang pertama, namanya harus jelas dan alamat eksportir. Yang kedua, jumlah dan valuta. Yang ketiga, jenis LPC, apakah recoverable, irrecoverable, atau transferable. Yang keempat, apakah LPC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, ekspektasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. 9. Nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. 10. Transhipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. Yang 12,
tanggal pengepalan terakhir, 13 tanggal jatuh tempo L/C, 14 jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15 adalah apakah L/C akan disampaikan per surat atau email, telex atau kabel, dan juga SWIFT. Dan persyaratan yang terakhir adalah pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan L/C di luar Indonesia. Berikut ini adalah contoh dari L/C, yaitu permintaan pembukaan L/C impor. Pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit secara langsung adalah yang pertama pembeli atau importir, yaitu pihak yang memohon pembukaan L/C dari bank. Yang kedua penjual atau eksportir, yaitu pihak kepada siapa L/C diterbitkan atau dipergunakan dan pihak yang memenuhi syarat L/C yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar. Yang ketiga adalah bank pembuka atau penerbit L/C, yaitu bank pembeli yang membuka atau menerbitkan L/C kepada beneficiary, biasanya dimulai perantara bank di negara beneficiary, dan memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat L/C, serta mengatur pembiayaan transaksi-transaksi bila mana diminta dan melepaskan dokumen-dokumen L/C kepada importir dan meminta pembayaran dari importir. Yang keempat adalah bank penerus LC, yaitu bank yang memberitahukan atau meneruskan L/C dan menegaskan kebenaran autentikasi dari letter of credit tersebut kepada eksportir tanpa disertai kewajiban lain. Selanjutnya, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas L/C, yaitu bank yang bertindak sebagai confirming bank yang menegaskan kepada beneficiary atau eksportir bahwa L/C tersebut otentik. Yang keenam, bank pembayar atau paying bank, yaitu bank yang namanya disebut dalam L/C sebagai pihak yang melakukan pembayaran beneficiary atau eksportir dengan segera dan biasanya dengan resource atau hak regres, dapat ganti rugi, pembayaran kembali bila mana ada masalah atas pembayaran kepada beneficiary. Maka negotiating bank selanjutnya meminta pembayaran dari opening bank. Dan yang terakhir adalah bank yang diminta mengganti pembayaran atau reimbursing bank, yaitu bila mana antar bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening, maka untuk menyelesaikan pembayaran biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut dengan reimbursing bank. Adapun dokumen utama dalam letter of credit adalah yang pertama draft, kemudian commercial invoice, yang ketiga bill of lading, yang keempat packing list, dan yang kelima adalah polis asuransi. Selamat siang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mariana Pakpahan, NPM 197510443, Program Studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor. Ada 4 alternatif yang dapat dilakukan dalam pembayaran ekspor. Yang pertama adalah advance payment. Advance payment yaitu pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua, letter of credit. Letter of credit yaitu jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. Yang ketiga adalah open account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Dan yang keempat adalah consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer, yang mana kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Dalam metode pembayaran ekspor,
yang paling banyak digunakan di dunia perdagangan internasional adalah Letter of Credit atau LPC. Tujuan dari penggunaan Letter of Credit yaitu untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang dilakukan dalam LPC dipenuhi. Letter of credit yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk surat atau email, telex atau kabel, dan juga SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Adapun fungsi dari letter of credit diantaranya perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, melakukan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Dan fungsi yang terakhir adalah membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Adapun keuntungan dan kelemahan dari letter of credit adalah keuntungannya yang pertama, relatif lebih aman bagi kedua belah pihak. Eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LPC telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Dan keuntungan yang terakhir adalah dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LPC telah dipenuhi. Sedangkan kelemahan dari LPC adalah yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita risiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Dan kelemahan yang terakhir, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit, yaitu yang pertama, namanya harus jelas dan alamat eksportir. Yang kedua, jumlah dan valuta. Yang ketiga, jenis LPC, apakah recoverable, irrecoverable, atau transferable. Yang keempat, apakah LPC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, ekspektasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. 9. Nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. 10. Transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. Yang 12, tanggal pengapalan terakhir. 13, tanggal jatuh tempo LPC. 14, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15 adalah apakah LPC akan disampaikan per surat atau email, telex, atau kabel, dan juga SWIFT. Dan persyaratan yang terakhir adalah pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LPC di luar Indonesia. Berikut ini adalah contoh dari LPC, yaitu permintaan pembukaan LPC impor. Pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit secara langsung adalah yang pertama pembeli atau importir, yaitu pihak yang memohon pembukaan LPC dari bank. Yang kedua, penjual atau eksportir, yaitu pihak kepada siapa LPC diterbitkan atau dipergunakan dan pihak yang memenuhi syarat LPC yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar. Yang ketiga adalah bank pembuka atau penerbit LPC, yaitu bank pembeli yang membuka atau menerbitkan LPC kepada beneficiary, biasanya dimulai perantara bank di negara beneficiary.
dan memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat L/C, serta mengatur pembiayaan transaksi-transaksi bila mana diminta dan melepaskan dokumen-dokumen L/C kepada importir dan meminta pembayaran dari importir. Yang keempat adalah bank penerus LC, yaitu bank yang memberitahukan atau meneruskan L/C dan menegaskan kebenaran autentikasi dari letter of credit tersebut kepada eksportir tanpa disertai kewajiban lain. Selanjutnya, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas L/C, yaitu bank yang bertindak sebagai confirming bank yang menegaskan kepada beneficiary atau eksportir bahwa L/C tersebut otentik. Yang keenam, bank pembayar atau paying bank, yaitu bank yang namanya disebut dalam L/C sebagai pihak yang melakukan pembayaran beneficiary atau eksportir dengan segera dan biasanya dengan resource atau hak regres, dapat ganti rugi, pembayaran kembali bila mana ada masalah atas pembayaran kepada beneficiary. Maka negotiating bank selanjutnya meminta pembayaran dari opening bank. Dan yang terakhir adalah bank yang diminta mengganti pembayaran atau reimbursing bank, yaitu bila mana antar bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening, maka untuk menyelesaikan pembayaran biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut dengan reimbursing bank. Adapun dokumen utama dalam letter of credit adalah yang pertama draft, kemudian commercial invoice, yang ketiga bill of lading, yang keempat packing list, dan yang kelima adalah polis asuransi. Pembayaran internasional dengan letter of credit. Berikut ini adalah alur pembayaran internasional dengan letter of credit. Keterangan nomor 1 atau sales contract, yaitu perjanjian tentang cara pembayaran dengan L/C oleh importir dan eksportir. Yang kedua adalah importir pembuka atau LC bank di negaranya dengan mengisi permohonan L/C. Keterangan nomor 3 yaitu issuing bank menandatangani L/C tersebut sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Demikian pula sebaliknya, importir akan menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank. Yang keempat adalah dengan diterbitkannya letter of credit tersebut berarti kredit telah tersedia bagi importir untuk mengimpor barang dari eksportir. Keterangan yang nomor 5 yaitu advice terhadap L/C dilakukan oleh confirming bank atas perintah issuing bank guna memperkuat jaminan pembayaran L/C kepada eksportir. Keterangan nomor 6 yaitu wesel dan dokumen pengiriman barang diperiksa oleh confirming bank sebagai tanda persetujuan penerimaan barang. Keterangan nomor 7 yaitu wesel dan dokumen tersebut oleh confirming dikirimkan kepada issuing bank. Keterangan yang nomor 8, setelah wesel tersebut ditandatangani oleh issuing bank, maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirimkan kepada importir setelah menandatangani trust receipt. Dan keterangan yang terakhir adalah pada waktu yang telah ditentukan terjadilah transaksi pembayaran antara eksportir dengan confirming bank melalui negosiasi atas dokumen ekspor. Impor dengan issuing bank melalui debit letter of credit di bank yang bersangkutan dan confirming bank dengan issuing bank melalui reimbursement atas letter of credit tersebut. Demikian penjelasan dari saya tentang metode pembayaran ekspor. Sekian dan terima kasih.